Assalamualaikum Mbak, perkenalkan nama saya Anisrin Amran, selamat datang di konseling online kami. Mohon maaf nama Mbaknya siapa? Waalaikumsalam Bu, perkenalkan nama saya dengan Yuyun. Umurnya berapa ya Mbak? Umur saya 24 tahun Bu. Apakah Mbaknya datang bersama bersuami? Tadi saya cuma diantar ke sini Bu, terus dia balik kerja lagi Bu. Baik Bu, kira-kira ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya kan sedang hamil 32 minggu, sudah masuk mendekati persalinan. Saya mau konsul tentang apa-apa yang akan saya rasakan ketika persalinan nanti Bu. Baik Mbak, silakan ditanyakan apa saja yang dirisaukan di pikiran Mbaknya. Ketika menjelang persalinan, apakah ada ciri-ciri fisik yang saya alami nanti Bu? Pada kehamilan pertama, janin ini akan mulai turun ke bawah dan kepalanya akan masuk ke dalam rongga panggul. Kira-kira setelah usia kehamilan melewati 32 minggu, Mbaknya akan merasa lebih mudah bernafas, eee, tidur lebih nyenyak, dan lebih sering buang air kecil karena janin semakin menekan di kantung kemih. Namun, pada kehamilan kedua dan seterusnya, biasanya kepala bayi baru turun menjelang kelahiran. Mbaknya juga akan merasakan rasa sakit seperti kram pada perut bagian bawah karena rahim sedikit merenggang. Rasa kram ini akan timbul berulang-ulang tapi tidak teratur waktunya. Kemudian, vagina akan menjadi lebih basah atau lembab. Nah, ciri-ciri kalau nanti saya akan melahirkan itu seperti apa, Bu? Yang pertama itu yang akan Mbaknya rasakan, rasa mulas dari panggul belakang ke arah depan. Mula-mula lemah dan jaraknya panjang, namun selanjutnya akan berangsur-angsur menjadi lebih kuat dan jaraknya semakin pendek, hingga akhirnya menjadi teratur saat waktu melahirkan tiba. Rahim akan terasa kencang ketika diraba, terutama saat sedang mulas. Yang ketiga itu keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir, dan yang terakhir itu keluarnya cairan ketuban yang berwarna jernih kekuningan dari jalan lahir. Nah, proses persalinan berlangsung itu kayak gimana ya, Bu? Baiklah, proses persalinan itu terjadi dalam 4 kala. Yang pertama, kala satu, waktu ini dibutuhkan untuk pembukaan serviks sampai menjadi pembukaan lengkap 10 sentimeter. Pada kehamilan anak pertama, pembukaan jalan lahir ini sampai lengkap itu berlangsung 12 sampai 18 jam. Pada kelahiran anak kedua dan seterusnya, pembukaan ini menjadi lebih cepat, 6 sampai 8 jam sejak timbulnya rasa mulas sampai bayi lahir. Kala dua ini adalah kala mengeluarkan janin, yaitu saat rahim dibantu kekuatan mulas dan kekuatan mengejan mendorong bayi hingga keluar. Dan yang ketiga itu kala tiga, waktu pelepasan dan pengeluaran ari-ari, dan yang terakhir kala empat ini waktu 1 sampai 2 jam setelah lahirnya ari-ari atau plasenta. Oh, gitu ya, Bu. Nah, misalnya kan, Bu, saya sudah merasa mulas. Terus apa yang harus saya lakukan, Bu? Ketika mulas itu yang harus dilakukan itu sering buang air kecil sesering mungkin agar pembukaan jalan lahir tidak terganggu. Kantung kemih yang penuh ini akan menekan rahim sehingga gerakan otot itu terganggu. Yang kedua, jalan-jalan ringan untuk kalau masih bisa memungkinkan supaya mempercepat keluarnya janin. Yang ketiga itu bila rasa mulas bertambah, itu tarik napas panjang melalui hidung dan keluarkan melalui mulut. Yang keempat itu jangan mengejan bila pembukaan lahir belum lengkap. Yang terakhir, makan dan minum di antara mulas ini kalau memungkinkan. Seperti ini dilakukan supaya Mbaknya memiliki energi untuk mengejan nantinya. Oh, gitu ya, Bu. Nah, saat persalinan berlangsung, pasti kita kan merasa mulas. Terus otomatis mau mengejan kan, Bu? Nah, Mhm. itu posisi mengejan yang baik seperti apa ya, Bu? Posisi mengenyam yang baik itu adalah sesuai dengan keinginan dan kenyamanan bumil, tetapi ada beberapa posisi yang baik yang bisa dilakukan seperti duduk atau setengah duduk. Seringkali ini merupakan posisi yang paling nyaman, jadi memudahkan dokter atau bidan persalinan dalam memimpin persalinan saat keluarnya kepala bayi dan dalam mengalami perineum. Yang kedua ini menungging atau posisi
merangkak, baik dilakukan bila Bumil merasakan kepala bayi tertahan di panggulnya. Posisi ini juga bermanfaat pada bayi yang sulit berputar. Dan yang ketiga, jongkok atau berdiri. Posisi ini membantu turunnya kepala bayi bila persalinan berlangsung lama dan bila Bumil tidak mampu mengejan. Dan terakhir itu berbaring pada sisi kiri tubuh. Posisi ini nyaman dan mampu mencegah mengenjan ketika pembukaan belum lengkap. Posisi yang tidak baik itu ketika bumil berbaring lurus terlentang karena dapat menimbulkan penekanan pada pembuluh darah yang menyalurkan darah untuk janin dan bumil. Oh gitu. Nah, untuk ciri-ciri kalau pembukaan jalan lahir itu sudah lengkap itu seperti apa ya, Bu? Bila pembukaan jalan lahir sudah lengkap, maka bumil akan merasakan seperti buang air besar. Bila hal ini terjadi, bidan atau dokter akan meminta untuk mengejan seperti pada waktu buang air besar. Saat rasa mulas timbul, ketika rasa mulas ini timbul, ini bumil dilarang untuk mengejan. Dia itu cuma diistirahatkanlah sambil tarik nafas, diselingi minum untuk menghindari dehidrasi. Setelah mengejan beberapa kali ini, kepala bayi akan terdorong keluar dan bayi akan lahir. Untuk anak pertama, lama mengejan ini maksimal adalah 2 jam, sedangkan anak kedua dan seterusnya maksimal 1 jam. Gitu. Setelah proses persalinan, setelah selesai itu kan biasanya ibu itu kelelahan. Nah, itu bidan atau dokternya melakukan apa setelah bayinya nanti keluar? Saya kepo nih, Bu. Oh, baiklah, biasanya dokter atau bidan itu melakukan yang pertama itu dia mengeringkan tubuh bayi dan bersihkan mulut serta hidung bayi dari atas perut ibu yang telah melahirkan. Yang kedua itu dia melakukan proses memotong atau merawat tali pusar, menghangatkan atau membungkus bayi dan diberikan kepada bumil untuk segera disusui. Dan yang keempat itu membantu bumil untuk mengeluarkan ari-ari yang biasanya lahir 15 menit setelah bayi keluar. Dan yang terakhir itu memeriksa keutuhan ari-ari yang keluar agar tidak ada yang tersisa di dalam rahim untuk mencegah terjadinya pendarahan pada masa nifas. Oh, gitu. Nah, untuk tanda-tanda dari bayi dilahirkan itu sehat kayak gimana ya, Bu? Bayi yang baru saja dilahirkan dikatakan sehat itu apabila yang pertama segera menangis, kedua langsung spontan bernafas, ketiga itu banyak bergerak, keempat warna kulitnya merah muda, dan yang terakhir itu berat badannya 2,5 kilogram atau lebih. Oh, begitu caranya ya, Bu. Kayaknya sudah cukup deh, Bu, pertanyaan saya. Nanti kalau ada yang mau saya tanyakan lagi, saya balik lagi ke sini ya, Bu. Baiklah, kalau sudah cukup jelas, nanti Mbaknya bisa konseling lagi. Ya, Bu, saya pamit untuk keluar dari Zoom ini dulu ya, Bu. Ya, Mbak. Assalamualaikum. Salam.